Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama aku Nur Hasanah dengan NIM 2403113797. Aku dari program studi statistika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Siap. Di sini, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang sains data, bagaimana tahapannya, dan juga bagaimana roadmap kita untuk dapat menjadi seorang data scientist. Teman-teman pernah nggak sih merasa bahwa internet yang kita gunakan saat ini terlalu mengenal kita dengan sangat baik? Misalnya, saat kalian sedang sedih dan nggak cerita ke siapa-siapa, iseng buka TikTok, malah video TikTok yang lewat itu relate sama masalah yang kita hadapi. Atau kita baru aja kepikiran mau beli suatu merek makeup, buka Shopee untuk lihat rekomendasi, dan muncul semua rekomendasi merek makeup yang kita inginkan. Nah, kejadian itu bukan sebuah kebetulan, itu merupakan hasil proses adanya sains data. Kenapa itu bisa muncul? Karena kita sedang berada dalam era big data, di mana semua informasi-informasi itu bersebar di mana saja dan bersumber dari internet, dari transaksi kita, dari satelit, dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Data yang beredar saat ini yang bisa bersumber dari mana aja, yang variasinya sangat banyak, itu memunculkan adanya fenomena big data. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa meskipun kita punya data yang sangat banyak, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka semua itu hanya akan menjadi sia-sia saja. Seperti kita tahu ada tempat bersumber minyak bumi di situ. Namun kalau kita nggak tahu cara ngolahnya, minyak bumi yang sangat berharga ini ya hanya menjadi minyak bumi saja, tidak bisa kita jadikan sesuatu yang menjadi lebih bernilai. Maka dari itu penting adanya proses menganalisis data ini agar dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Colbert, bahwa jika perusahaan tidak mampu mengolah data, bisnis akan kehilangan acuan untuk strategi dan operasi yang efektif. Nah, data ini sangat berperan penting untuk sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan strategis. Nah, simpelnya, sains data ini merupakan ilmu untuk mengolah data mentah agar dia dapat menjadi informasi yang lebih berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau menurut dari Monovich dan Zhang mengatakan bahwa bidang ini merupakan interdisipliner yang menggabungkan statistika, pemrograman, dan pengetahuan domain untuk mengekstrak pengetahuan dari data. 3 hal ini tuh penting. Yang pertama, statistika. Statistika di sini berperan untuk memahami dan mengetahui pola karakteristik data. Sedangkan pemrograman di sini kita gunakan sebagai alat, yaitu menggunakan algoritma dan machine learning untuk mengolah data tersebut. Kemudian pengetahuan domain. Kenapa ini harus ada? Karena agar analisis data yang kita lakukan itu sesuai dengan permasalahan bisnis yang mau kita hadapi. Nah, tapi kenapa sih harus ada statistikanya? Kenapa nggak cuma pemrograman dan pengetahuan domain aja sudah cukup? Nah, di sini statistika itu bermain sangat penting, bukan hanya untuk melengkapi saja. Dimana arti dari sains data sendiri yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan juga mengambil keputusan. Itu kan mirip-mirip ya sama arti dari statistika. Nah, selain itu, statistika ini juga berperan penting. Yang pertama itu untuk sebagai pemahaman kita. Nah, menggunakan statistika deskriptif, kita bisa memahami nih dari data tersebut berdasarkan apa sih yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, bagaimana penyebaran datanya, apa sih yang paling disukai, apa variasi-variasi data kita, bagaimana hubungan antara variabel ini dan dengan variabel itu. Nah, di situ statistika deskriptif bermain. Kedua, itu untuk memprediksi. Nah, di sini kita menggunakan statistika inferensial, di mana kita akan bisa mengambil keputusan melalui uji hipotesis, menggunakan sampel, dan lain-lainnya. Nah, kemudian statistika ini sebagai validasi, yaitu dia akan memastikan bahwa model yang kita buat ini udah stabil untuk seluruh data kita, enggak hanya untuk data yang agar dia tidak bias seperti itu atau overfitting. Nah, dalam proses analisisnya, data science mengenal adanya life cycle atau siklus hidup sains data,
di mana setiap tahapan-tahapannya ini merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa kita harus ada tahapan ini? Agar hasil analisis yang kita berikan kepada audiens nanti atau si pemangku bisnis nanti merupakan ya hasil yang berkualitas, bukan sembarang-sembarang saja. Nah, maka dari itu setiap tahapannya ini saling mendukung satu sama lain. Ketika kita menganalisis data menggunakan sains data, prosesnya akan ya berputar di situ-situ saja, makanya dia dalam bentuk cycle. Nah, apa saja sih dia? Yang pertama adalah business understanding atau pemahaman bisnis, yaitu sangat penting. Kita harus memahami nih konteks bisnis yang sedang kita hadapi, apa masalahnya, apa yang mau kita perbuat ke depannya. Kita harus paham. Makanya kita perlu adanya pengetahuan domain tadi ya. Yang kedua, data mining. Nah, tentu untuk menganalisis kita butuh adanya mengumpulkan data-data tersebut. Nah, setelah kita mengumpulkan data tadi, tentu nggak semua data yang kita kumpulkan itu dapat kita pakai untuk dianalisis. Makanya perlu tahap adanya data cleaning, di mana kita masih ada mendapati missing value, ada data yang tidak konsisten formatnya, dan kita melakukan standarisasi dan normalisasi di situ, agar data yang kita pakai nanti dapat lebih berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke tahap data exploration, di mana kita ingin mengetahui karakteristik hubungan antar data tersebut. Nah, ini bisa melalui visualisasi seperti histogram untuk melihat sebarannya, heat map untuk melihat kolerasinya. Nah, dari sini kita tahu nih permasalahan awalnya dan titik yang ingin kita uji. Nah, setelah semua proses tadi kita lewati, kita masuk ke tahap fitur engineering atau rekayasa fitur, di mana di sini kita akan mengubah data tadi agar dia dapat dianalisis lebih lanjut, seperti misalnya fitur selection. Kita memilih data yang sesuai dengan permasalahan kita. Kemudian ada fitur scaling untuk memilih rentang nilai data, dan juga dalam data bentuk karakteristik kita ubah dia dengan menggunakan one hot coding dengan kode 0 dengan 1 dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam proses predictive modeling. Nah, di sini baru bermain pemrograman dan algoritmanya. Kita membangun model untuk memprediksi. Nah, di sini data yang kita punya itu akan dibagi. Ada data training dan juga ada data testing. Data training berfungsi untuk menguji dari model yang telah kita bangun. Kemudian di situ dia akan dilatih si model tadi, baru kemudian kita uji di data testing. Setelah kita uji tadi, hasil model itu akan kita evaluasi lebih lanjut agar si model yang telah dibangun tadi bisa memprediksi yang kedepannya, bukan hanya overfitting terhadap data yang sudah ada. Nah, tahapan terakhir namun juga sangat krusial yaitu merupakan tahapan data visualization. Kenapa sih ini penting? Karena meskipun kita punya hasil analisis yang sangat berkualitas, tentu itu nggak akan berguna kalau kita nggak bisa menyampaikan kepada audiens dengan baik. Dan tentunya untuk orang-orang yang awam akan lebih mudah mengerti hasil analisis kita menggunakan visualisasi. Nah, jadi data visualization di sini sebagai jembatan kita agar dapat menjelaskan informasi kepada si pemilik bisnis tadi. Nah, dari tugasnya untuk menganalisis data ini, ternyata penerapan atau fungsi dari sains data ini sangat powerful dan digunakan di berbagai bidang. Misalnya dalam bisnis dan keuangan. Pernah nggak sih kalian dapat notifikasi kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan atau anti fraud? Dan juga seperti cerita pada awal tadi, bahwa adanya rekomendasi e-commerce yang muncul ketika kita pengen beli sesuatu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari data science di bidang bisnis dan keuangan. Nah, kalau dalam bidang kesehatan, dia membantu dokter untuk dapat mendiagnosis penyakit dan memberikan obat yang lebih personal, yang lebih sesuai dengan apa yang dihadapi oleh si pasiennya itu. Nah, dari situ dilihat dari data penyakitnya, rekam medisnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam pemerintahan dan pendidikan, justru ini merupakan hal yang sangat penting.
yang harus dimiliki oleh si pemilik kebijakan. Karena menggunakan data science dia bisa menghasilkan kebijakan yang lebih strategis. Nah, setelah mendengar betapa berfungsinya dan betapa powerfulnya sains data itu, pasti kita memiliki keinginan untuk gimana sih caranya dapat menjadi seorang data science. Nah, untuk itu ada perjalanan yang harus dan tahapan yang harus dihadapi. Yang pertama itu ada level 1, yaitu pemahaman statistika, dimana kita harus punya dasar seperti kalkulus, aljabar linear, statistik deskriptif. Nah, kita harus punya dasar itu dulu, kemudian baru kita lanjut ke pemahaman tentang pemrograman, dimana ini untuk menganalisis pada saat ini kita udah menggunakan software ya, seperti Python, R, SQL, dan lain-lainnya. Baru dari situ kita harus pandai dalam pengelolaan data, seperti mengumpulkan data, pembersihan, transformasi, dan lain-lainnya. Nah, dia nggak berhenti sampai situ aja tuh. Setelah kita bisa mengumpulkan data, kita harus juga bisa mengeksplorasi, kita harus bisa mengetahui hubungan antar data ini seperti apa. Baru dari situ, kita naik lagi untuk membangun sebuah model menggunakan machine learning. Dan tahap terakhir yaitu pengetahuan domain. Kita harus punya pengetahuan spesifik tentang suatu bisnis atau industri agar lebih relevan dan lebih dekat dalam hasil analisis kita. Nah, dari sini kita udah tahu ya seberapa pentingnya sains data dan big data. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan ya bahwa sains data ini mengubah arsip data menjadi aset yang sangat strategis. Integritas statistik kode dan bisnis memungkinkan keputusan yang lebih objektif, dan dampaknya juga luas, bisa diterapkan dalam bidang bisnis apapun, sehingga kita bisa memudahkan sehari-hari, seperti mau belanja itu dapat lebih gampang karena rekomendasinya juga langsung muncul seperti itu kan. Nah, namun ada tantangan yang harus kita dihadapi, bahwa kita perlu adanya tata kelola data dan kita perlu adanya etika dalam mengumpulkan data, menjaga data agar lebih privacy dan lain sebagainya. Nah, segitu aja penjelasan dari aku mengenai sains data. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.